Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, awal-awal kan iya. Ya Allah, pada puasa ya. Iya nih, muka-mukanya ketahuan kayak Babu Royan. Itu surga yang bakalan nanti dimasukin buat orang-orang yang puasa. Amin. Saya ulang ya biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafizil lisan wa ut'imul ji'an wa sawmu Ramadan. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu, para adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mohon maaf namanya saya kagak sebutin atu per atu karena emang saya kagak dikasih catatannya ini. Iya, dari tadi saya nungguin catatan kagak dicatat-catat. Dikasih amplop doang nih, isinya berapa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berdoa agar ini kuat daripada terusi ya. Teruci. Kita disebut teh sari tadi. Teruci. Mudah-mudahan sehat terus, banyak ini sponsornya. Nah, kalau diamplopin cuma 1 juta malu ini. Para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan sore yang al-mubarakah ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya nikmat yang paling besar, kita dijadikan nikmat sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Lah yang jawab cuma antum. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesempatan hari yang mulia ini kita sedang melaksanakan ibadah saum. Sekarang waktu dikit lagi jam 6. Saya bahas 3, insya Allah kelar sampai jam 9. Kalau dilanjutin ntar. Ini 3 insya Allah kelar jam 9 ini. Jam 9. Kelar jam 9.
Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Qur'an illa rasmu wa la yabqa minal Islam illa ismu masajiduhum amirah khawfa minal huda. Nanti bakalan datang suatu zaman di mana Al-Quran tinggal tulisan doang. Orang-orang Islam yang katanya kitab sucinya umat Islam udah pada awam, tahu awam? Ogah, udah pada ogah, tahu ogah? Males, udah pada males buat belajar yang namanya kitab suci Al-Quran. Jadi ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda 15 abad yang lalu ternyata terbukti sekarang. Coba aja kita hitung-hitung. Bu, dalam hadis Nabi kan begini, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu asyru amsalihah. Barang siapa yang membaca kitab suci Al-Quran satu huruf, bakalan Allah kasih ganjaran satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau di bulan suci Ramadan? Ahlan wa sahlan para pembesar semua. Baris. Ya, panador. Ya, berbadan besar. Sekarang. Wow, salaman aja semua Pak. Iya, Jadi jam 10 dah. Sehat ya. Alhamdulillah. Yang penting pada sehat ya. Sebab zaman sekarang sehat mahal. Nyampe mana tadi saya? Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu asyru amsalihah. Barang siapa yang membaca kitab suci Al-Quran, maka satu huruf Allah akan balas dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan Allah lipat gandakan menjadi 10. Itu di luar bulan suci Ramadan. La ana la aqulu alif lam mim harfun. Saya enggak pernah berkata, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamin harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sekarang kita tanya sama anak-anak muda, udah pada hatam semuanya kan? Alhamdulillah. Kadang-kadang kita yang kagak bisa baca Al-Quran sampai hatam, gacuan kita baca Yasin kalau setiap malam Jumat. Jangan sampai di bulan suci Ramadan kita meninggalkan yang namanya Al-Quran. Al-Quran kita nggak pernah kebet-kebet. Ya Allah, sayang kita jadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sampai gini hari Al-Quran belum kita kebet-kebet. Ustaz, saya di rumah sering banget saya kebet-kebet, dia dikebet-kebet doang, dibaca mah kagak. Maksudnya dikebet-kebet dibaca juga. Sekarang kita bayangin dalam huruf Yasin aja tuh, surah Yasin, sebagian ulama mengatakan hurufnya ada 3.333 huruf. Percaya kagak Bu? Bu, percaya kagak? Lah orang mana awang-awangan? Percaya kagak? Saya mah daripada suruh ngitungin huruf itu mendingan percaya. Sebab mata kita mah beda, mata Indonesia. Kadang-kadang kita disuruh ngitungin huruf Al-Quran atu per atu. Mata yang tadiannya melek jadi ngantuk. Tapi kalau suruh ngitungin duit, ya Allah, mata yang tadiannya ngantuk jadi melek begitu. Makanya di kita diturunkan Al-Quran. Al-Quran jangan sampai nanti tinggal nama doang,
modal tulisan doang. Berapa banyak orang yang koleksi Al-Quran di dalam lemarinya, Al-Quran dia nggak pernah baca. Man ja'alal Quran amamahu faqad qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai buku pedomannya, dia baca kemudian dia aplikasikan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupannya, maka nanti Al-Quran sendiri yang akan menuntunnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wa man ja'alal Quran wara'ahu faqad qadahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, dia punya kitab suci Al-Quran gak pernah dibaca, bahkan isi kandungannya dia tidak pernah aplikasikan di dalam kehidupannya, maka nanti Al-Quran sendiri yang akan menuntunnya ke neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ya Allah, ini kalau lapar begini tidak aman. Maunya marah-marah mulu. Ya Allah Bu, jangan sampai kayak gitu. Terus yang kedua, sayati zamanun ala ummati la yabqal Islam minal Islam illa Islam. Nanti bakalan datang suatu zaman Islam tinggal namanya doang. Coba kita bayangin sekarang. Kita bayangin orang-orang pada puasa, banyak sebagian saudara kita yang kagak puasa, padahal ngaku umat Islam. Bagaimana nggak tinggal nama tuh? Kadang-kadang Islam sama Islam pada berantem. Di kampung saya loh Pak, kampung saya jadi keramat, kampung saya jadi keramat, kampung saya jadi keramat. Terawih pada berantem terawih. Ya Allah, yang ngaku 8 katanya yang betul, yang ngaku 20 yang betul. Ya Allah, orang-orang udah maklum minallah wa ni'mah, dia masih berantem aja mengikuti itu tuh. Sebab apa? Ya begitu Islam nanti begitu. Yang merusak Islam itu Islam sendiri. Makanya di sini saya lihat programnya bagus-bagus, ya Allah. Kadang-kadang ada takbir, sholat tahajud, ya Allah luar biasa ini. Programnya kayak gini nih yang jatuh. Sekarang orang bikin yayasan, cuman ngambil itunya doang. Makanya kita bahagia nih. Jangan sampai nanti kita ngaku umat Islam, Islam cuman nggak ada di KTP kita doang. Tapi di jati diri kita nggak ada yang namanya Islam. Terus nanti bakalan datang sayati zamanun ala ummati masajiduhum amirah. Bakalan datang suatu zaman nanti masjid main cakep-cakepan, penghuninya nggak ada. Sekarang udah terbukti masjid di kampung-kampung pada main cakep-cakepan. Kalau kita lihat anak mudanya ada, kagak ada. Yang manjan aki-aki, yang komat aki-aki, yang nyalain lampu aki-aki, yang matiin lampu aki-aki, yang nutup pintu masjid aki-aki, yang buka pintu masjid aki-aki, yang memukul beduk aki-aki, yang ketiban beduk aki-aki. Yang udah nggak ada. Ini udah terbukti sekarang masjid udah main cakep-cakepan. Ya Allah, kalau kita lihat masjid, dulu kita nyebutnya kalau musola surau. Enak begitu di pinggir sawah sambil dengerin jangkrik pada bunyi, kodok pada berantem. Sekarang udah gak ada. Pantes kata nasi jariah begitu. Tahun 2000 kerja pakai mesin, berjalan berlari dilayani mesin tuh begitu. Sekarang tahun 2000 udah terbukti nih. Makanya kata Nabi besar Muhammad SAW rugi nih. Ada 3 kelompok manusia yang pada saat ini rugi di hadapan Allah dan rugi di hadapan baginda Rasul SAW. Mereka yang hidup pada zaman sekarang apabila terlaksana 3 ini, maka mereka adalah orang-orang yang celaka. Yang pertama kata Nabi besar Muhammad SAW, rugi ma'an furrojulin. Seseorang bakalan rugi, seseorang bakalan celaka. Rugi ma'an furrojulin, dzukirtu indahu falam
walam yusalli alayya. Kalau disebut nama Nabi dia nggak mau sholawat tuh. Kan ada orang yang modelnya begitu. Jadi katanya Nabi mah sama-sama manusia. Padahal kata Allah, basyarun lakal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Sifatnya sama kita. Nabi keringetan, kita juga keringetan. Tapi keringetnya Nabi bau minyak misi. Kalau keringet kita, ya Allah, bau rengus. Tahu nggak rengus? Udah kagak enak udah. Apalagi kalau babak kita pulang macul mah, ya Allah, udah kagak enak kan. Ludahnya Nabi sama ludah kita beda. Ludahnya Nabi jadi obat. Coba kalau ludah kita, suatu ketika nih Nabi lagi dikejar-kejar sama orang kafir, masuk ke Gua Hira. Sebelum masuk tuh Abu Bakar dulu tuh masuk duluan, takut ada binatang buas. Dia korek bener kantuk tangannya. Wow, kalau jengking Arab apa yang kagak gede? Wow, Arab yang gede. Makanya kalau jengking Arab dibedain di sini sama yang jauh bedanya. Ya Allah diantuk begitunya Sayyidina Abu Bakar, ya Allah. Nanin sakit supaya Nabi nggak tahu, tetap senyum. Tapi Nabi tahu. Abu Bakar enggak kenapa. Tadi saya lagi masuk nih pengen bersihin diantuk sama kalajengking. Mana sini saya lihat diludahi nama Nabi langsung seketika sembuh. Coba kalau kita harus diantuk nih kalajengking. Sini diludahi, habis lah. Tetanus. Mana tetanus kita mah. Makanya itu makanya orang rugi celaka kalau disebut nama Nabi di hadapannya dia nggak mau sholawat. Kalau selama ini Allah memerintahkan kita sholat, Allah sendiri nggak sholat. Kalau selama ini Allah memerintahkan kita untuk puasa, Allah sendiri kagak puasa. Kalau selama ini Allah memerintahkan kita untuk bayar zakat, Allah sendiri nggak bayar zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan hambanya buat sholawat kepada Nabi, kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah itu sedang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata-kata sedang itu pakainya fi'il mudhari. Ini lagi sedang nih. Lagi solawat nih. Sekarang Allah sama malaikatnya lagi pada solawat sama Nabi. Kita nih umatnya kadang-kadang pakai bid'ahin solawat, jangan. Tuh tadi kan hadro pada solawat itu. Ya Allah, kalau kita lihatin sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau saya di tempat saya, ibu-ibu biasanya paling rajin kalau ngaji. Kalau sebelum ngaji dia nyalain mic tuh. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah sampai lupakan, karena itu kewajiban. Tetangga makin pakai ngomong, ibu-ibu gua kagak ngaji karena gua lagi nyuci kolor suami, semalam ngompol 12 kali. Ya, ada yang begitu. Ada yang ngompol 12 kali udah nyakat. Ya Allah. Jadi kita begitu. Jangan sampai kita orang yang celaka ketika disebut nama Nabi, kita bersolawat sama Nabi. Salah satu ibadah yang ketika riya dapat pahala, yang lain kalau kita riya nilainya 0. Kita seumpama sholat depan mertua kita khusu-khusuin, kita sendiri aja sholat asal jadi. Dapat kredit. Kalau depan sholat kita, biar katanya khusyuk. Batal, nggak bisa. Terus kata Nabi besar Muhammad, belum Islam. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang celaka, orang yang rugi yang sekarang hidup di dunia, rugi ma'an rajulin dakhala alaihi Ramadan summa sakhala qabla ayyaghfira lahu. Rugi seseorang ketika masuk bulan suci Ramadan, di mana orang-orang udah pada dapat ampunan semuanya, kita belum. Selesai Ramadan masih begitu aja, belum dapat ampunan. Orang-orang yang masuk dalam bulan suci Ramadan, mereka fastabiqul khairat,
Kesempatan dikasih panjang umur sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sehat dia nazar, ya Allah, alhamdulillah Engkau sampaikan saya di bulan suci Ramadan. Maka pada hari ini saya niat, ya Allah, agar senantiasa saya dikasih kesehatan, biar bisa kita terawih bareng-bareng, biar bisa kita ngatamin Al-Quran bareng-bareng. Ini orang kadang-kadang ada yang kayak gitu, Pak. Jadi udah punya azan, udah punya nazar tuh. Jadi nikmat menjalani ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran itu penting. Al-Quran penting. Jangan sampai ntar bulan suci Ramadan lewat kita belum dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? Lama ya, udah Agustus ya. Terus kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang celaka, orang yang rugi, yang sekarang hidup rugi ma'an rajulin adraka indahu abawakul kibara falam yudkhilahul jannah. Seseorang rugi, celaka kalau masih hidup bareng sama orang tuanya tuh, orang tuanya udah renta, tapi dia nggak mau berbuat bakti sama kedua orang tuanya, maka itu orang-orang yang celaka di dunia, Pak. Walaupun sholat kita kadang-kadang, ruku kita, sujud kita ribuan kali, walaupun zakat kita yang kita keluarkan ratusan juta, kalau kita durhaka sama kedua orang tua kita, surga bukan milik kita, Pak. Makanya jangan main-main sama orang tua. Orang kan kalau udah tua, Pak. Orang kalau udah tua. Ntar kita aja. Jadi wa man mu'ammir naqisu fil khalqi apalah ya. Kalau kita semakin dikasih panjang umur sama Allah, itu nanti kita bagaikan bayi lagi tuh. Coba kita lihat nih. Kadang-kadang gigi kita yang tadiannya rapi, bentar aja usia 60, gugur waktu 70, wah udah gak ada jendela, udah lompong. Makanya orang kalau diajarin usia 70 tuh baru belajar Al-Quran, rada-rada susah. Saya ngajarin orang komplek tuh di perumahan Bugenvil, usia 70, aki-aki kalau saya ajarin sirotol, dia bacanya sitolol. Saya ajarin lagi sirotol ladina, sitolol tadinya, ya tadinya tolol, agak mau ngaji. Sebab udah ngampos, giginya udah kagak ada. Kita ajarin innahu kana tawwaba, dia baca innahu kawa tembaga. Makanya orang kalau udah begitu jangan apa nih. Ya anak-anak alhamdulillah nih, udah pada bisa ngaji semuanya. Ya kalau bisa ngaji kan alhamdulillah. Jadi jangan pernah sia-siakan bulan suci Ramadan. Ini bulan kita anggap adalah bulan yang terakhir Ramadan, yang terakhir Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa berjumpa lagi di tahun yang akan datang, biar dalam keadaan sehat walafiat. Dikit lagi, tinggal berapa menit lagi? Selamat. Ya, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang melazimkan baca Al-Quran. Jadi kalau kita lazimin baca Al-Quran, itu kita lagi sedang dirindukan sama surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk zaman sekarang kita lebih banyak baca status WA dibandingkan baca Al-Quran. Yang kedua, wahafizul lisan, orang-orang yang sering jaga lisannya dari nyakitin saudaranya atau orang lain. Dan kadang-kadang lisan ini Pak nggak berasa ngomongin orang. Kita ngorek-ngorek kejelekan orang, menurut tapi kejelekan kita nggak pernah dikorek kok. Banyak kagak yang begitu? Banyak. Makanya kata Nabi salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dengan menjaga lisannya.
Berapa banyak orang yang pada hari ini menunaikan yang namanya ibadah Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, tapi mereka tidak dapat pahala dari Allah, nilainya 0 di hadapan Allah. Sebab apa? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak di antara umatku yang sedang mengerjakan ibadah Ramadan cuma dapat lapar sama haus. Jadi kadang-kadang kita ini merhatiin yang membatalkan puasa, tapi tidak memperhatiin yang membatalkan pahala puasa. Nih, pertama kita gibah. Kalau gibahin orang itu otomatis sudah nggak dapat pahala kita. Yang kedua, namimah, ngadu domba. Orang diadu-aduin dulu. Makanya kalau kata Bung Haji Roman Irama, adu domba, mengadu domba. Itu apa dinyanyiin? Saking apanya? Saking luar biasa dosanya kalau kita ngadu domba. Terus sumpah palsu nggak boleh. Kadzib, dusta kagak boleh tuh. Nanti bisa membatalkan pahala puasa kita. Terus kata Nabi besar Muhammad SAW, yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala wa ut'imul ji'an, yakni memberi makan kepada orang yang lapar. Ini kan kita lagi pada puasa, lapar kagak? Lapar ini dari pagi belum kena nasi. Sama kan? Iya. Saya dari malam ya Allah. Malam ceramah, tadi subuh ceramah, kajian zuhur ceramah, ini ceramah lagi. Sudah sampai semua lagi. Saya sambil nunggu buka puasa tinggal 5 menit lagi kita baca sholawat. Mudah-mudahan senantiasa sholawat yang kita baca mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz berikan sampai di rumah masih ingat. Jangan sampai yang diingat hanya yang besar dari alam gitu. Oke, untuk acara selanjutnya setelah buka bersama dan sholat berjamaah, sholat maghrib, nanti kita santunannya setelah sholat maghrib. Seperti itu. Jadi untuk saat ini kita tunggu azan maghrib. Setelah azan maghrib kita buka bersama, lalu setelah itu santunan dan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.